Belum juga setengah perjalanan dari jarak yang harus ditempuh, bayangan itu berdiri tepat di hadapannya. Tidak lagi dianggap Dracula dan diberi nama khusus Codot. Manusia sama Dracula gak akan bisa jadi satu. Kamu harus pergi sekarang. Swastamita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Sonya memandangi Sania dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sania! Dracula ganteng! Temannya itu nampak baik-baik saja. Tidak ada yang berubah dari wajah maupun tubuhnya. Biasanya manusia yang sudah dihisap darahnya oleh Dracula, wajahnya akan memucat dan tubuhnya sedikit menggigil. Tapi wajah Sania tetap kemerahan dan tubuhnya terlihat begitu berenergi. Malah tadi saat memeluknya, Sania melompat-lompat kegirangan. Mata Sonya berkilat penasaran. Tugasnya membawakan mangsa untuk lelaki yang membuatnya jatuh cinta, membawanya pada satu pilihan, Sania. Gadis lincah dan jenaka ini selalu tulus menganggapnya sebagai sahabat. Padahal dia sama sekali tidak. Gadis ini selalu memborong perhatian saat di kampus maupun dimanapun. Soalnya merasa dia lebih cantik. Tapi entah kenapa, semua orang selalu tertarik dan tersenyum apabila bertemu dan bercakap-cakap dengan Sania. Sonya memang gadis cantik jelita yang pemurung. Dia sama sekali tidak mencintai hidup ini. Tumbuh dan besar di keluarga yang berantakan, ayahnya seorang pemabuk berat. Sementara ibunya telah lama pergi mengikuti suami berikutnya. Sonya anak tunggal. Hanya hidup bersama ayahnya yang untungnya masih bersedia menyekolahkannya hingga kuliah. Sebenarnya Sonya sudah lama memutuskan ingin mati. Rumahnya di gang sempit yang juga berantakan. Lingkungan rumahnya seperti kuburan, sepi. Meskipun kalau siang banyak juga anak-anak gang sebelah yang main sepeda di sini. Tapi itu sama sekali tidak menghibur Sonya. Sampai suatu ketika dia bertemu seorang lelaki yang tinggal persis di hadapan rumahnya. Rumah lelaki yang tidak ketulungan gantengnya itu adalah rumah besar tua yang lama ditinggalkan pemiliknya. Setelah 3 tahun lebih, papan nama disewakan yang tergantung di pagar akhirnya dicabut juga setelah kedatangan lelaki ganteng itu. Rupanya lelaki itu penyewa. Sonya jatuh cinta pada pandangan pertama saat lelaki itu menyapanya dengan lembut di suatu petang ketika dia pulang kuliah. Lelaki itu membalas perhatiannya, mengajak bertamu ke rumahnya atau sebaliknya. Tentu saja saat ayah Sonya sedang pergi ke bar untuk minum sampai mabuk. Aku ini Dracula. Apakah kau sanggup hidup berpasangan denganku? Pengakuan mengejutkan itu keluar dari lelaki ganteng yang dipuja habis-habisan oleh Sonya di suatu malam di teras rumahnya yang redup.
Soalnya Dracula sama manusia itu nggak bakal bisa jadi satu. Untuk lebih meyakinkan, lelaki itu kemudian memperlihatkan taringnya yang tajam dan panjang kepada Sonya. Tanpa berpikir panjang, Sonya mengiyakan. Dia jatuh cinta sekali pada lelaki ini. Dan lagi pula, sudah lama dia ingin mati, bukan? Terus, bukankah nantinya dia akan hidup abadi setelah digigit? Sonya malah senang, bukan main. Lelaki itulah yang tidak senang. Dia sudah mengirimkan nama berikut foto Sonya ke lembaga penelitian mangsa terbaik. Hasilnya sangat mengecewakan. Sonya termasuk dalam daftar low priority, sehingga masih menimbulkan resiko sakit jika dimangsa. Oh ya, di bagian akhir nanti akan ketahuan bahwa Sania berada dalam daftar mangsa paling tidak disarankan atau golongan forbidden prey. Flat, aku bawa teman kampus aku loh untuk jadi mangsa kamu. Gak usah, Sonya. Flat, aku gak mau kamu sakit karena kelaparan. Aku bisa cari mangsa aku sendiri. Flat, asal kamu tahu ya, aku kayak gini karena aku sayang sama kamu. Sonya, manusia sama Dracula gak akan bisa jadi satu. Flat, aku rela ya ngelakuin apapun buat kamu. Lelaki itu tidak mau. Dia sangat pemilih sekarang. Untuk menjaga ketampanan dan kebugaran, dia memang harus menjadi pemilih. Mangsa rutin bulanannya adalah para koruptor dan pengkhianat. Seburuk-buruknya adalah pembunuh atau pemerkosa. Pilihan mangsa yang sangat bagus untuk kesehatan Dracula. Sebagai catatan tambahan, Dracula di zaman tulisan ini dibuat memangsa manusia hanya sekali sebulan. Lagi pula, sama sekali tidak susah mencari mangsa terbaik di negeri ini. Lelaki Dracula itu telah memegang daftar panjang para koruptor dan penjahat di tangannya. Tinggal menetapkan saja bulan ini yang mana yang akan dijadikan mangsa. Pasak cinta sang Dracula. Di depan gedung pengadilan, pria Tambun berpakaian perlente itu menatap pongah pada kerumunan kamera. Dia dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan atas kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Sorotan lampu blitz tak pernah berhenti menerpa muka sang pejabat, memantulkan wajah bopeng hukum yang dengan mudah bisa ditelikungnya. Pria itu memasuki mobil mewah yang telah menunggunya. Sebuah mobil limousin panjang, hitam dan berkilau. Sang ajudan memberi hormat dengan gaya berlebihan, membukakan pintu belakang, menutupnya setelah sang pejabat masuk, lalu menghenyakkan pantatnya di samping pengemudi. Sang pejabat menghapus sedikit peluh di dahinya, mengetuk jendela pemisah antara pengemudi dan penumpang, memberi isyarat supaya cepat pergi. Dia juga harus menelpon beberapa orang penting. Limusin itu bergerak meninggalkan gedung pengadilan.
lambat saking banyaknya wartawan peliput yang masih mengejar dan mengetuk pintu jendela meminta pernyataan lebih lanjut dari sang pejabat. Sementara sang pejabat di dalam mobil dengan santainya menelpon ke sana kemari mengabarkan kepada para kolega mengenai kemenangannya. Kabari aku kalau kalian nanti terlibat masalah yang sama mengenai korupsi, aku akan membereskannya. Sang pejabat meletakkan HP. Merasakan ada seseorang menoleh ke samping tempatnya duduk yang tadinya kosong. Lelaki itu tersenyum kepadanya. Taring panjang berkilat terlihat di kedua sudut mulutnya yang menyeringai. Clear ya? Cepat. Siapa lo? Keluar lo, aku berani. Gue mampusin lo. Ayo keluar.